Masih di Sapa Indonesia Malam, kesebelasan Putra Jaya Pasuruan menjadi sorotan publik setelah insiden tendangan horor yang terjadi dalam laga Liga 4 Jawa Timur. Pemain klub Putra Jaya Pasuruan menerjang pemain lawannya dari Perseta Tulung Agung hingga terkapar. Tinggalannya salah umpan. Insiden terjadi pada pertandingan Putra Jaya Pasuruan melawan Perseta Tulung Agung dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 Jatim yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Kesebelasan Putra Jaya Pasuruan tertinggal 0-4 dari Perseta Tulung Agung ketika laga memasuki menit ke-71. Dalam situasi tersebut, pemain Putra Jaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar berusaha berebut bola dari pemain Perseta Firman Nugraha. Hilmi melakukan tendangan keras ke arah dada Firman. Wasit yang memimpin pertandingan tanpa ragu mengganjar kartu merah langsung kepada Hilmi. Pelatih Perseta Medi Redondo mengecam aksi pemain lawan karena dinilai tidak sportif hingga mengakibatkan luka pada pemainnya. Atas insiden ini, pelatih Perseta meminta pemain yang bertindak keras di lapangan disangsi. Untuk tanggapan pemain lawan ya harusnya harapan kita ada permintaan maaf dan mendapat sanksi yang setimpal lah, karena itu murni bukan bermain bola. Pesepak bola Perseta Tulung Agung Firman Nugraha yang menjadi korban tendangan kungfu lawannya mengeluhkan rasa sakit yang dialaminya di bagian dada. Firman menunjukkan memar-memar di bagian dada bekas tendangan sepatu bola. Sampai sekarang dada saya masih sakit. Gimana sekarang kondisinya dada? Sudah dilihat? Oh, seperti ini. Oke, terima kasih. Siap, Mas Firman. Klub Liga 4 Zona Jawa Timur Putra Jaya Pasuruan memecat pemainnya Hilmi Gimnastiar buntut tendangan horor ke pemain Perseta Tulung Agung. Putra Jaya Pasuruan menyebut tindakan Hilmi melanggar aturan fair play dan menyalahi koridor aturan sepak bola. Dalam surat tanggal 5 Januari itu, Putra Jaya Pasuruan pun meminta maaf atas insiden yang terjadi. Komite Disiplin PSSI ikut angkat suara terkait insiden tendangan kungfu pemain sepak bola Putra Jaya Pasuruan Hilmi Gimnastiar. Ketua Komite Disiplin PSSI Umar Husin bilang semua perangkat kompetisi dan penegakan disiplin PSSI harus bertindak tegas memberikan sanksi seberat-beratnya. Ketua Komite Disiplin PSSI Jumadi Abdi bilang insiden tendangan tak sportif pernah menewaskan pemain PKT Bontang Jumadi Abdi pada 2009. Karena itu dia mengingatkan pemain sepak bola harus dilindungi dengan aturan dan disiplin yang ketat. Ia mengimbau pemberian sanksi seberat-beratnya kepada pesepak bola Putra Jaya Pasuruan Hilmi Gimnastiar yang sengaja mengarahkan tendangannya ke arah dada pemain lawan. Kalau memang naluri daripada rekan-rekan pemain sepak bola ingin mencederai lawan atau ingin bertanding dalam hal yang berbeda dalam bela diri, silahkan memilih jalur olahraga yang lain, yaitu jalur olahraga bela diri. Mungkin bakat Anda akan lebih tersalurkan. Tempat Anda bukan di sepak bola. Dan kami menghimbau kepada semua perangkat yang berkaitan dengan penegakan kode disiplin PSSI agar untuk tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Aksi horor dilakukan pesepak bola Putra Jaya Pasuruan dengan menerjang dada pemain lawan. Komite Disiplin PSSI mendesak pemberian sanksi sangat berat. Kami akan bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Kalau dilihat sanksinya pemecatan, apakah itu cukup atau tidak? Ya, jadi begini. Yang pertama adalah sanksi dari wasit kartu merah itu sudah sangat pas, sudah tepat. Yang kedua ada pemecatan dari klub Putra Jaya sendiri yang saya rasa itu juga tepat karena sebelumnya kan mereka sempat di media sosial tidak merasa bersalah ya kira-kira gitu. Tapi respon selanjutnya menurut saya oke lah dia dipecat karena memang
pelanggarannya menurut saya itu bukan cuma sekadar professional foul, tapi juga itu udah niat untuk untuk mencederai lawan. Dan niat itu memang ada harganya. Dan komite disiplin saya rasa juga sudah memberikan sinyal bahwa akan ada hukuman atau sanksi yang berat sekali ya. Dan saya rasa kalau dia di expel dari sepak bola seumur hidup, saya rasa pas juga lah, karena ya dalam undang-undang keolahragaan nasional juga kan sebetulnya hal yang paling utama adalah melindungi atlet, salah satu pasal. Jadi saya rasa itu penerapan dari undang-undang juga. Tapi kita harus melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Misalnya pada tahun 2009 kan ada juga kasus Jumadi Abdi, tapi waktu itu kan belum ada musim viral-viralan ya. Iya. Dan kasusnya waktu itu hanya diganjar kartu kuning dan kemudian komisi disiplin hanya menjatuhkan sanksi 4 bulan. Nah itu harus menjadi pelajaran berharga juga. Cuma di negara-negara lain pun sering terjadi hal seperti itu, bahkan di Inggris kita ingat juga Roy Keane pernah menendang secara sengaja Alf Inge Haaland, nggak ada hukuman yang menurut saya yang membuat gerah, ya kan? Di Piala Dunia pernah ada, Patrick Battiston juga pernah diterjang oleh Harald Schumacher, Nigel de Jong pernah menerjang Xavi Hernandez. Persoalannya adalah memang hukum FIFA dan hukum umum di semua negara termasuk Indonesia itu tidak relate, tidak berhubungan. Ini yang menurut saya harus dipikirkan ulang, karena dengan kasus kesengajaan seperti ini harus ada relasi antara hukum FIFA yang diadopsi oleh PSSI dan hukum umum sanksi pidana yang diadopsi oleh satu negara, dalam hal ini kepolisian. Jadi menurut saya harus ada relasi dalam hal ini. Nah sejauh ini memang mismatch-nya seperti apa? Kalau kita lihat kan tadi ada niat, ada intensi, bahkan itu mencelakai pemain lawan karena sasarannya dada pemain lawan, itu jelas organ vital di sana. Nah apa sebenarnya yang membuat para pemain ini, apalagi bukan kasus pertama, berulang, tidak ada efek jera atau bahkan takut untuk melakukan hal itu? Ya, karena memang sanksi terberatnya tuh hanya diekspel dari sepak bola kan, tidak ada sanksi pidananya. Jadi dalam kasus Jumadi Abdi, bahkan sanksinya hanya 4 bulan. Jumadi Abdinya meninggal dunia loh. Dan ini kasus yang terakhir ini, si korban ini cukup beruntung karena kalau di bawah sedikit, kira-kira 10 meter, dia akan kena di bagian dalam, di bagian perut yang sangat vital. Dan ini bisa menyebabkan kematian. Nah ini kan nggak boleh terulang lagi. Dan yang itu yang saya bilang tadi harus ada kajian ya, bagaimana menghubungkan undang-undang FIFA dengan undang-undang kriminal di Indonesia. Karena masing-masing negara diberi kebebasan sebetulnya oleh FIFA untuk membentuk hukumnya sendiri, tapi tidak boleh melenceng dari hukum FIFA. Nah ini kan sebetulnya bisa lah ada negosiasi di antara hukum PSSI dan hukum di ranah pidana. Saya rasa harus dibuat jembatannya, para ahli hukum harus berkumpul untuk memikirkan hal ini, dan ini tidak boleh terulang lagi. Sejauh ini memang pembinaannya itu seperti apa sih Bung Joy? Ini kan di Liga 4, apakah di Liga 1 juga punya masalah yang sama? Liga 1 relatif tidak terlalu tidak sebrutal ini ya, karena kan memang spotlight ada di mereka di Liga Super sekarang. Nah, jadi pasti akan lebih berhati-hati juga ya Bung Joy ya? Betul, ada siaran TV yang hampir tidak pernah absen kan? Kemudian media sosial semua sekarang memancarkan semua siarannya di jejaring mereka. Jadi sebetulnya kasus-kasusnya agak jarang, tapi selalu ada terjadi. Dan di Thailand pun pernah terjadi hal yang sama, kira-kira 2 tahun yang lalu pemainnya dihukum sanksi berat, tidak boleh berkecimpung di sepak bola. Tapi itu kan hanya hukum dalam ranah FIFA. Menurut saya harus ada kaitannya hukum di ranah FIFA dengan hukum umum yang berlaku di satu negara. Karena menurut saya FIFA memperbolehkan regulasi-regulasi mereka kemudian direkayasa supaya fix dengan satu negara ya. Saya rasa di Indonesia mungkin sudah waktunya untuk dibentuk undang-undang yang baru tentang keolahragaan menyangkut keselamatan atlet nggak cuma di sepak bola, hampir di semua lapangan yang sifatnya pertandingan ya, bukan perlombaan, yang sifatnya pertandingan.
Jadi rasanya itu sudah perlu dipikirkan. Jadi artinya skala sanksi yang diberikan pun harus jelas dulu ya, karena kan untuk membuat aturan yang jadi kendala adalah sanksi ini harus apa gitu ya, yang jadi hukumannya. Tapi sejauh ini untuk mengklasifikasikan mana yang membahayakan nyawa itu yang harus bisa juga masuk ke ranah pidana, semestinya demikian ya harapannya Bung Joy. Betul, dan di PSSI yang meratifikasi hukum FIFA sebetulnya jelas kok, semua kategori bahaya itu sudah jelas rinciannya. Dan sanksinya terberat pun sudah jelas, jadi hukuman seumur hidup tidak boleh berkecimpung di lingkungan PSSI, itu yang terberat. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh tim yang menghukum, mengeluarkan dia dari tim, saya rasa itu juga sudah tepat. Tapi kan di banyak negara pun masih mengalami kesulitan ya untuk masuk ke ranah pidana. Tapi saya kira hukuman yang terberat sudah akan dijatuhkan dan saya salut pada keputusan PSSI. Sanksi berat harus ditegakkan. Terima kasih Bung Anton Sanjoyo, analis sepak bola telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama, terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi tak hanya Venezuela. Presiden Donald Trump telah memberi sinyal sejumlah negara akan menjadi sasaran lanjutan operasi militernya. Siapa saja negara tersebut? Informasinya usai jeda. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga dan memastikan